Tapi kayaknya untuk kayaknya mungkin jawaban yang paling masuk akal ya. Hmm. Tapi bukan jawaban sih. Mungkin pembelaan dari para taktiko tentang i- taktik segala macam evolusi taktik itu adalah bahwa perkembangan teknologi sekarang semakin maju, semakin banyak Hmm. eh, eh, orang, semakin banyak manajer klub yang mengandalkan data gitu. Tapi Hmm. mereka lupa satu hal, bahwa Hmm. yang main di lapangan itu adalah orang. Hmm. Kamu mau manipulasi data seperti apapun, kalau yang main itu manusia, kamu sebagai orang statistik pasti paham lah. Bukan video game ini yang bisa Itu dikontrol dia, pakai gamepad itu ya. dia, itu dia. Kamu mau mau seperti apapun orang manajer mengandalkan data scientist lah, sports analis lah, dan segala macamnya. Kalau mereka sampai lupa itu yang main di situ, karena beda orang sering mengandalkan membandingkannya dengan yang sering Hmm. aku lihat dari diskursus tentang taktik evolusi taktik di sepak bola ini adalah mereka sering membandingkan data itu Hmm. dengan komparasinya adalah baseball, moneyballnya Hmm. di mana di Amerika sana Di gitu. Amerika ya ya. Yang mereka lupa Amerika baseball itu nggak kontak fisik orang. Kamu main Hmm. bola tangkap lempar. Iya 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 iya. Kamu main bola kontak fisik tuh friksi sekecil apapun. Kamu Hmm. lari kencang senggol dikit Hmm. terlempar kan. Jadi ya oke lah kalian adalah yang namanya expected goals dan segala macam, tapi itu nggak Hmm. bisa jadi patokan untuk jadi apa parameter utamanya gitu. Karena ya Hmm. lagi-lagi percuma expected goalnya itu dihitung, expected goalnya itu misalnya di kotak penalti Hmm. Marcus Rashford expected goalnya 0, berapa dari satu gitu. Tapi Hmm. ya yang main tuh Rashford. Hmm. Ya jangan lupa juga sebenarnya expected goals itu hanya sebagai validasi dari hasil yang sudah terjadi sebenarnya, Betul, bukan iya. untuk apa ya? Bukan untuk harapan, apa eh sih istilahnya tuh yang Bukan untuk nge-forecast apa nanti yang akan terjadi yes. sebenarnya kan. Jadi Mm-mm. eh ya mungkin benar yang kamu bilang kalau misalnya pelatih-pelatih sekarang banyak menggunakan data analyze dan lain segala macamnya, ya mungkin hal itu bisa dilakukan atau diterapkan ke tim yang memang sebelumnya itu nggak punya pakem atau DNA yang memang sudah dari dulu gitu kan. Kayak City lah Mm-mm. mungkin. Iya, City iya, tuh iya, iya. sekarang Pep bisa leluasa karena memang tim ini dulu nggak punya Nggak ada. identitas sama sekali Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Dan Mm-mm. di waktu yang bersamaan Pep mendapatkan eh, tim yang manajemennya itu memberikan Bagus. segalanya gitu untuk Mm. mensupport sesuai dengan yang diinginkan gitu kan. Mm-mm. Jadi ya bisa jadi juga di satu hal yang lain pelatih-pelatih yang punya apa berbagai macam plan dari taktikal gitu seperti apa yang dilakukan seorang De Zerbi di Brighton. Mm-mm. Di pot kita sebelumnya udah kita sampaikan juga belum tentu juga De Zerbi bisa menerapkan apa yang dilakukan di Brighton ini ke tim yang lebih besar gitu kan, Ya. karena tim yang lebih besar itu sudah punya identitas tuh. Brighton mungkin ya Mm. kelasnya ya masih kita tahu lah sebenarnya ini tim mediocre yang baru berapa tahun ini yang muncul karena De Zerbi kan. Jadi Betul. ya nggak semua tim memang bisa langsung dirubah gitu eh, gaya mainnya gitu kan. Mungkin bukan Mm. hanya konteksnya di United, kayak di Barca lah misalnya atau di Madrid lah gitu kan. Mm. Madrid itu yang kita kenal dia nggak butuh 90 90 menit bermain bagus, 88 menit bermain goblok gitu, 2 menit bagus, menang dia itu kan. Nah, Barcelona gimana caranya tiki taka main bola ada 90 menit gitu.
Mm-mm. 1 gol 5 gol jaminan tuh lawan kalau lawan tim gurem gitu kan. Jadi Mm. ya memang apa yang kamu bilang tadi bisa jadi benar juga, nggak semua pelatih belum tentu juga kalau misalnya Pep melatih United apa yang di kepalanya itu bisa ditransfer tuh ke pemain Mm. di lapangan kan. Iya, makanya itu. Nah, ngomong-ngomong, jadi itu kayaknya ini bisa bisa kita jadi bahas lagi ke depannya nih soal DNA klub, tapi di Iya. episode berikutnya aja. Karena tadi kamu sudah ngomong De Zerbi, Hmm. kalah 6-1. Kalah sama Unai Emery, Jos. Aku jadi kepikiran kan, kok bisa lawan Aston Villa gitu. Kayaknya taktiknya De Zerbi ini memang semua disiapkan untuk melawan tim besar tuh, yang bisa bekerja tuh. Kalau lawan tim yang memang sekelasnya, kayaknya nggak ampuh gitu. Karena dia kayaknya memang menunggu tim yang punya punya nafsu tinggi untuk menang gitu kan. Dari supporter yang memang eh, lawannya yang kayak kayak modelnya lawan United kemarin lah gitu kan, di kandang sendiri bisa kalah 1-3 pas lawan tim yang memang selevelnya, atau kayak di Hmm. Europa League ya mereka apa Conference League Ya, sih, Europa League ya. Europa League kalah. Kalah Nah, 2-3 kalah kalau nggak juga salah. kan. Ah, ah. Kalah juga, jadi ya memang masalah ini masalah anu ya. Apa yang sudah dilakukan De Zerbi kan dibilang banyak belajar dari Pep gitu kan. Hmm. Tapi kelasnya beda. Pep Guardiola Hmm. itu dia sudah melakukan itu lulus SD, SMP, SMA, Dia kuliah gitu. ya Ini De Zerbi itu masih akselerasi. iya ya, ada ordalnya juga kayak ini bisa cepat gitu dia mau langsung diterapkan gitu kan. Jadi memang kalau masalah kedewasaan taktik juga bukan hanya sekedar punya taktik gitu kan. Masalah kedewasaannya. Kapan memang Hmm. harus bermain kayak gini pada saat lawan tim ini gitu. Lawan Aston Villa, ya siapa yang nyangka 6-1. Walaupun sebenarnya aku pada saat nonton in game-nya itu sebenarnya nggak Nggak buruk-buruk ada yang amat kok salah. mainnya Iya, Brighton gitu kan. iya, iya. Cuman karena memang sosok di balik Aston Villa ini ada Unai Emery yang memang sudah bukan hanya makan asam garam nih. Tanah liat pun kayak udah dimakannya nih di dari tim-tim yang Bukan tanah liat yang dimakan. Dia memang makan asam garam, tapi garamnya itu dihisap sama dia. bukan tim apa bukan pelatih kaleng-kaleng supaya Unai Emery ini kan, walaupun pada saat melangani Arsenal yang nggak sesuai dengan apa yang orang Ekspektasinya harapkan dia gitu. ya. Tapi Hmm. kita yang kenal Unai Emery itu adalah dia tahu nih gimana caranya menang pada saat lawan tim tertentu gitu. Hmm. Ya kita masih ingat yang lawan United di final final Piala UEFA kalau nggak salah Sevilla, yang kalah Sevilla. Hmm. eh, enggak lawan Villarreal tuh Ah, yang kalah Villarreal, adu penalti kan. Europa League, Ya kan? penalti. Hmm. Jadi Yang sampai 11 orang nendang semua itu. jadi memang Brighton ya pada akhirnya kayak yang banyak juga di media sosial ya, akhirnya Brighton dikembalikan ke bumi gitu. Nggak yang terus-terusan di sanjung-sanjung gitu kan. Hmm. Ya, sekarang gantian nih jadi eranya Postecoglou yang masuk ke Spurs, yang kayaknya euforia itu sama seperti kayak De Zerbi awal-awal di Brighton. Kok bisa gitu main tim ini Ya. kayak gitu kan? Ya, ya, ya. Nah, pas banget loh masuknya. Liverpool Spurs. Hmm. Siapa yang nyangka pertandingan seperti itu berakhir dramatis. Joel Matip, ya ampun itu aku nggak nyangka. Kartu merah 2, perdebatan lah PGMOL MO minta maaf dan segala macam. Ini drama bener ini kemarin Sunday hmm. Sunday Big apa Super Sunday. Super Eh, Sunday. aku sebagai pembuka ya untuk review match Liverpool Spurs. Hmm. eh, Kamu tahu sendiri kan kecenderungan media-media Inggris itu mencari siapa sosok yang layak untuk jadi kalau mereka mereka punya tim mereka mereka sudah punya orang yang bisa Hmm. dijadikan pesakitan kambing hitam gitu kan yang Hmm. dicari-carilah kesalahan-kesalahannya. Tapi media Inggris ini juga pintar untuk mencari siapa yang bisa jadi media darling gitu. Hmm. Dulu Hmm. Jurgen Klopp, Pep Hmm. Guardiola sudah pernah merasakan hal itu.
Graham Potter Hmm. juga pernah, De Zerbi belum. Kemudian Jose Mourinho tuh nggak pernah jadi media darling, selalu jadi public Hmm. enemy tuh. Terus Antagonis sekarang terus dia kan. antagonis terus. Pochettino Eh, yang nggak pernah dapat gelar Liga, jelas-jelas nggak eh, pernah dapat gelar di Inggris. Itu jadi media hmm, darling tuh di hmm, Inggris. Selalu jadi, pokoknya yang diberitakan positif-positif lah semua tuh kalau bisa tuh. hmm, Nah sekarang media darlingnya tuh menurutku ada hmm. di diri Aeng Postecoglou. Karena pinter loh si kawan ini narik hati Eh, media-media jurnalis-jurnalis ini. iya. Pinter loh dia, pinter dia permainan psikologinya. Anjir lah orang ini. Iya, beberapa press conference-nya itu selalu dibaluti dengan satu dua frasa yang jadi headline di Just call media me kan. Pipe Mate. straight away and attack the space. They look like they're playing with freedom. Is that something you work for? Not trying to get your secrets. No, 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 no. See, I'm just copying Pep, mate. Jadi dan hal-hal kayak gitu yang disukai kayak media-media Inggris gitu kan, dan Betul. mungkin para wartawan di sana merasa, ini teman serumpunku nih kan. Jadi orang-orang yang, apalagi kalau pelatih-pelatih yang dari luar, yang dari Belanda, dari Jerman, dari Spanyol, yang dianggap Jangan sebagai harap. pendatang gitu kan, ya memang ya pada akhirnya ya, walaupun dari dalam konteks yang agak yang berbeda, yang dulu kita pernah bahas juga, apa jadinya kalau misalnya Liga Inggris ini tanpa sosok Sir Alex, Arsene Wenger, Jose Mourinho gitu kan, dan dengan drama-drama di pinggir lapangannya gitu kan. Walaupun memang sekarang ya konteksnya itu mungkin hanya dalam frasa-frasa pada saat penyampaian di press Konferensi conference, pers. tapi Iya. bisa jadi mungkin nanti juga apa yang kamu bilang tadi, media darling saat ini disematkan dalam sosok Postecoglou. Kalau misalnya memang ini bertahan sampai musim ini berjalan dan hasilnya juga Spurs apa yang diraih saat ini bertahan juga, misalnya posisi 3 besar mungkin kan, ya bisa jadi sosok pelatih yang bisa memberikan perubahan drastis ke sebuah tim yang sudah penyakitan, nggak tahu lagi gimana obatnya. Iya. Memang butuh sosok apa ya, yang bisa memerankan drama mulai dari media gitu kan. Sama kayak Sir Alex kan, dia mengontrol semua Media. siapa yang melakukan pertanyaan-pertanyaan konyol itu dia nggak segan-segan untuk swearing di depan kamera gitu kan. Ya, tapi nggak tahu juga Postecoglou bisa dengan leluasa dia memberikan statement yang disenangi oleh media karena hasilnya lagi bagus. Nggak tahu kita kan. Siapa tahu suatu saat nanti Spurs lagi jelek, kemudian dia juga kepancing gimana seperti Jurgen Klopp, yang kayaknya kalau sekarang ini kalau Liverpool lagi jelek hasilnya kayak mau kelahi aja tuh. Dia ditanya, dia nanya balik tuh kan. Kayak aneh-aneh, pengen ngajit gelut terus tuh kan. Gitu kan. Kalau misalnya Pep Guardiola sekarang kan ditanya apa nyeleneh terus tuh ngejawabnya gitu kan. The Korean Jadi guy. Really up front with Neto, with Cunha, with the Korean guy. ya hal yang menarik sih, nggak tahu kita ya, itulah nikmatnya di Liga Inggris, karena memang kita memang fokusnya nonton Liga Inggris, nggak tahu kita kalau di liga lain sebenarnya memang ada kayak gini-gini gitu. Iya, porsi yang diberitakan media terhadap apa yang terjadi di luar lapangan itu memang terlalu besar untuk dikonsumsi fans-fans Premier League khususnya gitu. Tapi terlepas dari itu, apakah Aeng Postecoglou orang yang tepat? Kayaknya masih terlalu dini, memang iya. Tapi jangan lupa loh satu hal, Spurs ini Spurs. Tapi memang kalau misalnya kita bilang terlalu dini, tapi nggak selama ini juga. Iya, nggak selama ini. Ya kan, bisa aku sampai kayak ini Postecoglou diapain nih pemain-pemain di Spurs ini gitu kan. Yang di semasa kepelatihannya siapa sih sebelumnya nih yang Conte. dipecat, Conte, kemudian ada si yang Stellini. dari Portugal, siapa sih, Si Nuno Espirito Santo. Nuno, kan ya
yang awalnya dengan kepergian Kane seperti dianggap langsung setengah lusin gol Spurs itu langsung pindah ke Munchen gitu kan, dan ternyata malah sosok Son jadi seorang nomor 9, Richarlison jadi penyerang kiri, itu malah jadi berjalan gitu. Gimana Betul. cara taktiknya yang mungkin kayak bukan hanya lawan Liverpool ya, lawan Arsenal yang Iya ya, week sebelumnya itu sebelumnya biasanya itu Spurs itu selalu jadi bulan-bulanan gitu bulan-bulanan. kan lawan Iya. lawan Arsenal. Dan ternyata bukan hanya anu ya. Kalau musim sebelumnya kayak di zamannya Conte, Spurs bisa menang 1-0 atau dari segi hasil mendominasi lawan City, tapi dari permainan negatif football tuh. Bola di satu Betul. pemain langsung tuh segitiga L1 tumpas tuh ke segitiga, depan L1 ya kan. segitiga. Siapa yang lari? Son udah pasti tuh langsung lari kan, nunggulah Harry Kane gitu. Tapi ini beda kan. Iya. Dari gaya permainan itu memang layak mendapatkan hasil maksimal Spursnya, Betul. dan memang menghibur gitu. Jadi kayak Hmm. sampai lupa lawan Liverpool kemarin tuh sampai ini Liverpool lawan Spurs apa lawan Madrid nih, atau lawan tim apa gitu yang seragam putih gitu kan, kayak bukan Spurs gitu. Iya. Dari lini belakang Romero sama yang siapa tandemnya tuh Van de Van de Ven Ven. ya Pak siapa? Van de Ven. Itu gila. Itu bagus banget itu rekrutmen timnya itu bisa dapat pemain seperti itu Vicario loh. kan gila loh. Ini kiper dari mana? Makanya dulu kok bisa ya? Tapi ya itulah, ini pertandingan liga yang harus dijalani di 38 pekan memang setidaknya memang sudah bisa memberikan gambaran sedikit gimana tim kayak Spurs gitu bisa mendominasi dan mencapai sekarang kalau saya peringkat 2 atau peringkat 3 gitu di puncak klasemen nomor 1 masih City gitu. Jadi tidak ada sebenarnya hal yang lebih diharapkan lagi. Kalau sebelumnya itu nggak akan terespektasi nih. Kepergian Harry Kane, kedatangan Postecoglou masih baru nih, nggak mungkin bisa langsung ditransfer apa sesuai dengan yang keinginannya gitu. Jadi ya makin menarik karena papan persaingan itu yang awalnya hanya Arsenal City mungkin kan, tahu-tahu walaupun di luar dari kekalahan Liverpool kemarin kan, Liverpool peringkat 3 ya kan. Jadi satu-satunya nggak berubah itu sebenarnya cuma United doang yang ketinggalan kapal gitu, nggak ada yang Iya, berubah sama sekali. benar. Karam kapalnya itu. Jangkarnya lupa ditarik. Jadi kalau menurut lu kemarin yang kontroversi ini gimana ini? Sebelum masuk ke kontroversi ya. Kalau misalnya ada satu hal yang bisa bikin kita masih tetap mengandalkan jargon Spurs tetaplah Spurs gitu. Kita ambil contoh kecilnya yang kemarin ya, pas 9 pemain berapa menit terakhir nggak ada shot on target sama sekali itu. Tapi aku ngelihatnya karena memang Liverpool ini rapi sih nggak ada bedanya bertahannya. loh. Iya. Aku itu langsung keinget pada saat lawan Newcastle loh, walaupun sudah kartu merah Curtis Jones, dari segi permainan itu aku langsung ini kalau MU yang kartu merah habis. Udahlah. Iya. Langsung kelihatan banget loh. Iya, five-nya tuh five pengen nampol monitor udah. Five langsung mau WO kan. Langsung udahlah kalah aja lah gitu kan. Kalau Liverpool memang aku akuin ya. Bahkan pada saat sudah kartu merah pun Diogo Jota itu masih secara permainan itu masih kayak nggak kelihatan gitu. Udah 2 pemain yang keluar gitu. Di luar dari misalnya ini lawan Spurs ya. Karena memang lawan Newcastle kemarin pun siapa yang menduga Newcastle mendominasi sepanjang pertandingan, sudah unggul 1-0, kemudian kartu merah pemainnya tiba-tiba dibalikin jadi 1-2 gitu. Jadi kalau misalnya dari konteks Spurs is still Spurs gitu ya, memang dari hasil permainan dan hasil akhir yang memang lagi minggunya lah ini Spurs ini gitu kan. Nggak tahu Spurs ikut nggak ya? Kompetisi Eropa nggak ya? Nggak lolos. Jadi ya kalau misalnya kayak dibilang kan nanti untuk melihat ini apa yang sudah terjadi di 7 pekan ini kira-kira bertahan nggak sampai Desember, biasanya di situ yang akan mulai bisa kelihatan tuh sejauh mana nanti salah satu tim bisa melangkah lebih jauh sampai akhir musim. Oke. Tapi tadi balik ke pertanyaanmu kontroversi.
kartu kuning pertamanya kartu merahnya Curtis Jones sebenarnya apa yang perlu diperdebatkan gitu? Itu memang layak. Jadi, nah sebenarnya yang fans Liverpool yang perdebatkan itu proses kartu kuning yang pertama. Proses kartu It, kuning yang pertama itu yang ah, itu memang ya. jadi Itu memang sedikit. nggak ada nggak disentuh. Itu Iya. pemainnya Spurs jatuh sendiri Iya, dia. memang. Cuman memang karena ini prosesnya di interval waktu itu hanya berselang beberapa menit Yes. dan yang membuat Jota kartu merah itu kan sebenarnya pelanggaran keduanya itu sebenarnya Iya, memang. iya. Cuman Iya. karena memang ya namanya kalau tim kalah apapun sebenarnya mau cari-cari gimana supaya kan Hmm. ya semua sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau layak apa enggaknya ya aku malah lebih tertarik masalah ngebahas VAR. kartu merahnya Jones gitu Oh, kan. Curtis Jones. Hmm. Kalau misalnya Jones itu masih diperdebatkan ini layak apa enggak karena dia nggak punya intensi sebenarnya untuk melukai atau misalnya karena kakinya sudah mengenai bola kemudian Kena follow kaki. through-nya gitu kan. Nah, Hmm. jadi perdebatannya ini layak kartu merah apa enggak? Kalau Casemiro itu ini orang layak dipenjara apa enggak nih kan? Kalau Casemiro tuh karena udah dianggap kayak membunuh orang tuh Casemiro gitu. Jadi Bener ya lagi. kalau misalnya kamu bilang tadi media darling itu punya sosok satu orang yang selalu jadi yang dieluk-elukkan oleh media, lawannya itu adalah United tuh. Tim Iya, lain 19 tim lain itu iya. menjadi salah satu yang Bisa jadi baik apa enggak gitu. Kalau United itu jelek. jelek atau jelek banget gitu kan. Jadi kalau kartu merah Jota ya memang proses yang kartu kuning itu Yang pertama iya, yang perlu debatable lah. diperdebatkan gitu. Kalau Jones ya kayaknya memang konteksnya kalau di selama 90 menit di pertandingan itu kualitas official wasit mulai dari yang di lapangan, di VAR room emang habis nyimeng semua kayaknya memang. Bukan hanya mereka semua. Kayak memang wasit Liga Inggris tuh kalau misalnya United dijuluki sama Statement FC wasit Liga Inggris itu apology FC semua tuh. Tiap minggu minta maaf kan. Tiap minggu minta maaf gitu. Apain kalau minta maaf kalau terus-terusan terulang gitu kan? Ya, untungnya kayak pemaaf semua kayak memang orang Inggris sana itu gitu. Iya terima-terima aja kan. Ada kayak boykot gitu. Tapi bener loh, itu soal kartu Curtis Jones jadi perdebatan, Casemiro di penjara apa enggak. Jadi memang benar. Kayaknya ini adalah momen di mana media-media Inggris, jurnalis-jurnalis Inggris balas dendam atas dosa-dosa masa lalu Sir Alex Ferguson yang melarang media-media Inggris memberitakan pemberitaan buruk terhadap Manchester United. Jadi bayangin Sebenarnya aja. bukan hanya ke media ya. Bahkan komentator yang United lawan Crystal Palace itu kan ada 2 orang tuh biasanya kan yang apa sih ininya host dan co-hostnya lah misalnya. Mereka tuh selalu kalau misalnya kapan Casemiro atau pemain United melakukan pelanggaran dan misalnya itu nggak dinyatakan pelanggaran oleh wasit, itu langsung harusnya itu pelanggaran tuh gitu. Kalau misalnya tim yang lain itu kan dia nggak ada punya niatan gitu. Loh, seakan-akan jadi memang ini saling bersahutan ini. Biasanya kan bisa jadi komentar dari seorang yang komentator itu bisa menggiring opini di luar kan. Ya. Baik itu misalnya orang yang di luar ini kan banyak nih, mau yang penonton kah atau misalnya ada official yang menilai pertandingan kah atau misalnya hasil setelah pertandingan biasanya ada kejadian-kejadian tertentu yang direview ulang apakah misalnya masalah kartu merah ini patut dicabut atau ban 3 match gitu. Jadi kadang yang komentator sekarang itu pun kayak sudah nggak lagi objektivitasnya gimana cara melihat permainannya tapi malah jadi kayak mau sedikit mengambil porsinya wasit di lapangan tuh ini pelanggaran apa enggak gitu. Bukan dari masalah gimana in game-nya gitu. Jadi Yes. ya bisa jadi juga komentator
komentator yang di Liga Inggris sekarang kan ada juga yang mantan-mantan pemain kan, bukan hanya pandit misalnya yang jadi jadi mungkin ini untuk menebus dosa-dosa Sir Alexi yang gimana cara memperlakukan media, karena operator dari Liga Inggris kan mereka juga kan bagian dari media juga kan gitu. Betul pembalasan. Jadi mereka bisa objektif ke 19 tim lain tapi subjektif ke Manchester United. Itu adalah poinnya. Aduh. Tapi oke, balik ke match Liverpool Spurs. VAR golnya Luis Diaz yang sampai nggak narik garis itu loh. Itu kemudian minta maaf. Itu kan sebenarnya sudah kemudian diperdebatkan, dan lagi-lagi ini mau nggak mau melibatkan Manchester United dan situasi yang hampir sama, Garnacho, Arsenal, kemudian ini Luis Diaz, dan orang membicarakan soal VAR, inkonsistensi VAR tentang Liverpool, tapi abai terhadap VAR pada saat Garnacho yang Arsenal gitu. Ini sebenarnya sudah dari sini tuh sudah kelihatan biasnya, nggak coba dari Casemiro doang, tapi dari VAR yang ini juga. Dan anehnya ya sebenarnya udah nggak aneh lagi sih, kita sudah maklum karena VAR minta maaf bla bla bla, dan kemudian Garnacho enggak seperti itu, ke situasinya nggak seperti itu gitu. Kita maklum. Tapi yang bikin aku jadi lebih sinis, skeptis dengan pengadil wasit di Premier League itu adalah ternyata fun fact-nya adalah ternyata bukan fun fact sih, tapi aku juga baru tahu ternyata VAR control room itu di rolling. Jadi orang yang di VAR itu bukan yang memang spesialis VAR. Jadi masuk akal. Jadi masuk akal jika kemudian terjadi kesalahan-kesalahan yang ini sebenarnya bisa diminimalisir gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kenapa, kalaupun misalnya memang mau bagus gitu VAR-nya, tapi aku nggak yakin sih Premier League mau berbenah seperti itu. Itu kan sebenarnya ada cara untuk mitigasinya, itu kan sebenarnya bisa dengan live audio seperti yang dilakukan di A-League. Jadi kita bisa tahu, kita bisa dengar, kita bisa dengan objektif menilai gitu. Atau yang di VAR room-nya itu adalah orang-orang yang memang khusus untuk VAR. Jadi nggak usah independen gitu. Aku curiganya adalah orang-orang yang di VAR room ini adalah titipan. Atau yang pernah punya pengalaman pas dia lagi mimpin ini, wah kalau lawan United selalu dimaki-maki nih aku nih kalau itu kan. dia. Itu dia. Cuman memang kalau dari dari konteks error dari yang dilakukan VAR ini dan official di lapangan sebenarnya kan, ya kalau misalnya kita mau coba flashback kan sebenarnya awal VAR ini diterapkan di Liga Inggris dan di liga lain sebenarnya untuk mengurangi human error kan. Kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan yang bisa terjadi atau yang luput dari pengamatan oleh wasit utama dan hakim garis gitu. Dan kemudian muncullah misalnya kontroversi, ya jadinya game itu hilang sense of human-nya gitu, karena yang awalnya drama-drama misalnya yang harusnya gol jadi tidak gol, itu adalah jadi bagian dari permainan. Itu yang jadi awal concern-nya kenapa ada penolakan VAR gitu kan. Kemudian karena agak lamanya ngambil keputusan sehingga menurunkan tensi permainan yang awalnya lagi tinggi kemudian jadi lambat gitu. Di konteks yang pertandingan Liverpool kemarin kan pas golnya Luis Diaz dianulir, kok cepat banget diambil keputusan gitu kan. Keputusannya cepat banget. Nah, gitu. Cuman aku nggak tahu kamu sudah baca atau belum. Jadi ada orangnya ESPN, Dale Johnson, itu jadi dibilang ini asumsinya dia, apa yang terjadi sebenarnya kesalahan dari VAR dan official di match kemarin itu.
Kalau yang Mm-mm. disampaikan kan nggak di garis offsetnya kan nggak Kelihatan ditunjukin, terlihat kan, nggak di nggak terlihat. drawing gitu kan. Mm-mm. Justru yang disampaikan Dale Johnson ini itu kebalikannya. Oke. Yang dia bilang VAR Room itu gagal mengintervensi dari keputusan yang diambil oleh wasit utama itu, justru VAR Room itu menganggap, jadi bukan nggak di drawing itu line-nya, Oke. itu mereka sudah drawing, sudah digambar, cuman salah menilai dari keputusan aktual yang di Wasit momennya Luis pengadil. Diaz itu. Oke. Oke. Jadi VAR Room menganggap proses gol itu, proses Luis Diaz itu dianggap gol. Oke. Oke. Mm-mm. Kemudian disuruhlah cek ke VAR Room. Mm-mm. Karena memang di visualnya itu Luis Diaz onside, Iya. disampaikanlah cek komplit. Sehingga nggak perlu di draw itu. Oke. Oke. Heeh. Oke. Oke. Karena dibilang cek Clear. komplit, Heeh. karena kan asumsinya VAR Room ini itu gol. Kan di aktualnya kan dianulir kan, offside kan. Berarti miskomunikasi dong sama wasit utama. Miskomunikasi bukan miskomunikasi, tapi VAR Room-nya yang gagal menilai aktual yang terjadi itu. Jadi Oke. dianggap kalau misalnya aktual di lapangan itu, di on field itu Mm-mm. adalah gol, kemudian mau dicek ini offset apa enggak. Oke. Oke, cek komplit Mm-mm. gitu. Mm-mm. Artinya itu gol. Iya, 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 Makanya itu gol. cepat banget tuh. Karena Oke. memang secara visual VAR Room itu menilai kalau Luis Diaz Itu itu memang enggak, onside. Mm-mm. iya, memang enggak offset dia gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian banyaklah pertanyaan, loh, kan di monitor stadion sama di TV kan ada kok keterangan cek disallow goal, Mm-mm. ya kan? Sebenarnya sudah ada Mm-mm. keterangannya kan, cek Mm-mm. disallow goal kemudian strip offside kan. Mm-mm. Masalahnya di VAR Room itu ternyata di Mm-mm. layarnya itu nggak ada tampilan di TV. What the Karena memang layarnya mereka itu yang layar yang layar clean, ini aja. Iya, 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 iya. bukan layar Iya, operator iya. penyiar. Ah, 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 ah. Jadi memang wasit VAR itu nggak bisa melihat seperti apa yang kita lihat tuh. Oke. 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 Nah, Oke. jadi ini di satu sisi eh, dianggap untuk melindungi kesalahannya VAR dan wasit utama. Di Ah, satu sisi ada yang menilai seperti itu. Tapi memang ini yang paling masuk akal, kenapa garisnya itu nggak nggak ditarik tuh. ditarik. Iya, iya, iya. Oke, masuk akal memang. Ya kan? Masuk akal. Jadi kenapa misalnya nggak walaupun misalnya anggap lalu tetap gol gitu kan, kenapa nggak tetap ditampilkan garisnya? Iya, Karena iya. memang kalau misalnya VAR itu tidak ada merubah hasilnya, Nggak dia nggak usah perlu ditarik. dikonfirmasi, Yes, yes, betul, betul, betul. iya kan? Paham, 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 paham. Iya, Jadi iya, memang paham. itu yang paling make sense sebenarnya, karena kan di pernyataannya PGMOL kan nggak ada cuman VAR error aja kan, Mm-mm. nggak ada spesifiknya di mana errornya gitu. Jadi yang Dale Mm-mm. Johnson ESPN ini yang menjabarkan sebenarnya bukan masalah di garis offsetnya nggak ditampilkan, tapi karena VAR room-nya gagal menilai apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Aktualnya itu offside dan itu yang perlu dicek sebenarnya. Tapi ternyata VAR room Oh, nganggapnya itu oke. gol, Oke. ya kan? Kacau juga ini, Jadi Far. iya, jadi memang lebih malah dari asumsi atau dari teori ini memang lebih kok Masuk bisa akal gitu, sih. kok. Hmm. Kemudian kan adalah banyak misalnya para penonton misalnya, loh mereka kan bisa melihat hakim garis ngangkat Kalau ngangkat bendera tuh bendera. Ah, 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 ah. dan bisa mendengar teriakan dari supporter away yang tiba-tiba henyap tuh karena dianggap offset. Ya. Disampaikan lagi, VAR room itu tidak ada akses untuk melihat itu Huh. dan tidak bisa mendengar itu. Karena memang kalau yang Oke. kita dengar penonton itu beda dengan apa yang mereka lihat. Hmm. Itu. Jadi kegagalannya itu bukan yang narik garis itu, tapi menilai apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Berarti untuk mitigasi hal-hal seperti ini adalah Hmm?
apa sebenarnya solusi untuk Disampaikanlah kan, Hmm, disampaikanlah kenapa pada saat VAR kan harusnya sadar dia, loh kok nggak jadi gol? Kan tadi asumsinya dia gol kan? mhm. Dibilanglah kenapa VAR nggak ngelakukan intervensi ulang, Iya, iya. ya kan? Eh, Misalnya ambillah 30 detik, 1 menit gitu kan? Karena memang Hmm, dulu konteksnya kan VAR ini memang takes time kalau misalnya untuk mengambil hmm, keputusan supaya keputusannya itu memang valid gitu, bukan hmm, jadi speed pengambilan keputusan nomor 2 katanya. hmm. Masalah hasilnya itulah yang nomor satunya harus lebih valid Oke, gitu. oke. Ternyata di aturan IFAB itu kalau Mhm. misalnya sudah ada diambil keputusan kemudian salah satu tim melakukan itu kan langsung Spurs ngambil tendangan bebas karena Iya, offside. eh, wasit utama nyatakan offside. Nah itu udah nggak boleh lagi diintervensi. Oh gitu. Karena kalau misalnya ada suatu fase yang sudah dilakukan yang baru gitu. Oke, oke. Kemudian, nah ini belum selesai di sini. Dibalikin ke konteksnya MU lawan Brighton MU lawan Brighton. yang sudah peluit panjang, kemudian yang 2-2 kemudian menang 3-2 penalti. Oh, oke. Ya. Yang menit terakhir ya, Ah, yang ingat. Musim kenapa lalu itu di kan, musim konteks lalu. 2 musim lalu kayaknya, Iya. pas zamannya Ole kayaknya. Jadi Ah. kenapa konteksnya United itu masih bisa diintervensi oleh VAR, Oke. nah, kan? Kemudian jawabannya adalah Mhm. karena di situ pemain semuanya harusnya fase selanjutnya adalah keluar lapangan karena sudah selesai 90 menit kan. Nah, Oke. ini pemain semua masih di lapangan. Jadi masih bisa diintervensi. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya konteks offside kan, fase selanjutnya kan tim yang melakukan perangkap offside melakukan tendangan bebas tuh. Iya, Konteksnya 90 menit, fase selanjutnya adalah bubar. bubar. Ini pemain belum bubar, Bos. Jadi masih bisa diintervensi. Wasit utama sepertinya harus ada di review karena ini gitu. Ah, Jadi oke. ini memang si Dale Johnson ini sebenarnya sudah di-challenge. Ini jangan sampai memberitakan hal yang tidak benar gitu. Apakah memang ini sudah dikonfirmasi dari internal PGMOL gitu? Enggak sama Hmm. sekali. Tapi dibilang inilah apa ya? Yang paling make sense dari apa yang terjadi Di masalah yang lapangan. dibilang orang nggak Hmm. ditarik garis offside itu gitu. Dan dipikir-pikir memang kayak Nggak benar masuk juga akal. gitu. Iya. Oke, jadi kalau misalnya berarti ini nggak benar-benar human error antara atau aku masih kalau melihat situasinya seperti ini berarti aku cuma melihatnya sebagai miskomunikasi antara wasit yang memimpin pertandingan dengan Mm, yang ada di VAR control room dengan mm, terhadap fase berikutnya yang akan berlangsung gitu kan. Tapi mm, yang menarik dari hal yang menarik lainnya yang dari pertandingan kemarin itu adalah mm, tentang ketidakbecusan wasit Liga Inggris musim ini mm, gitu. Dan ada semacam tuduhan bahwa mm, si wasit bukan tuduhan sih, tapi kan isunya Arab Saudi itu mau mengambil wasit dari Premier League untuk memimpin pertandingan di Liga Arab sana kan. mm, mm, Nah, ternyata ada penelusuran dari siapa? Aku lupa di Twitternya siapa, cuma lihat sekilas dan aku nggak in depth ke tweet itu. Eh, mm, Penelusurannya adalah beberapa jika Manchester City yang memimpin yang bermain dan wasit mm, A ini yang memimpin, bukan sorry. mm, Kalau Manchester City adalah tim yang paling sedikit mendapat kerugian mm, saat di pertandingan, dan yang paling sering dirugikan adalah Manchester United kalau nggak salah gitu. mm, Dan mm, ini ada korelasinya secara tidak langsung terhadap wasit Inggris yang beberapa hari sebelumnya itu memimpin pertandingan di Uni Emirat Arab.
yang Mhm. notabene adalah negara tempat investornya Manchester City gitu. Mhm. Kalau misalnya Mhm. memang sejak ini sudah korupsi yang terstruktur gitu, Mhm. ya apalagi yang mau diharapkan gitu. Mhm. Dan sampai kemarin ada yang nge-tweet juga, memangnya, dan ini aku lempar ke kamu ya, gimana Mhm. tanggapanmu? Kalau wasit Inggris bisa memimpin pertandingan di negara lain, Mhm. kenapa wasit negara lain itu nggak bisa memimpin pertandingan di Liga Inggris? Aku melihat, aku membaca tweet ini sampai ketawa sendiri karena Mhm. Indonesia wis biasa, bos. Ya, aneh juga memang ya kalau misalnya orang yang bekerja di dalamnya boleh serabutan di luar, Iya tapi kan? tidak berlaku sebaliknya kan. Iya kan? Hal yang kayak gitu memang sebenarnya udah eh, hal yang memang patut Pertanyakan. dipertanyakan Hmm. sebenarnya gitu. Dan Hmm. kalau misalnya apa yang terjadi misalnya kayak di Liga Indonesia atau kayak misalnya kayak di Liga Italia yang mungkin kayak beberapa tahun silam dianggap integritas seorang wasit itu di Liga Italia sangat Dipertanyakan. rendah karena Hmm. gampang disusupi oleh mafia-mafia eh, Bola. rumah judi gitu kan. Ah. Ini malah kayak lebih lebih anu lagi penyakitnya apa ya? Kalau kayak yang di kayak kayak dulu di beberapa tahun lalu misalnya di Liga Italia dibilang terkait kualitas wasitnya, mungkin bisa diputus dengan investigasi siapa yang menyuap, kemudian wasit ini disuap, Betul. kemudian langsung diberhentikan gitu kan. Betul. Hmm. Beda konteks kayak di Liga Inggris gitu. Kalau misalnya Hmm. tadi masalah bisa dipekerjakan overseas gitu ke negara lain, Hmm. malah kalau misalnya kayak kesalahan apa yang terjadi kemarin di Liverpool Tottenham itu, Spurs. Hmm. mereka tuh biasanya hanya digeser jadwalnya yang harusnya minggu ini jadi memimpin laga, disuspend satu pertandingan, week berikutnya muncul lagi dia kan. Iya, iya, iya. Jadi hal yang aneh, memang nggak tahu apakah memang kualitas kayak misalnya pressure-pressure yang dari media ataupun dari pandit-pandit di sana yang gimana menelanjangi kualitas wasit ofisial di Liga Inggris, tapi kayak nggak berimpact apa-apa perubahan dari FA lah misalnya sebagai Hmm. federasi tertinggi di sana gitu kan, Hmm. kemudian dari yang PJMOL itu nggak ada sama sekali melakukan, ya kayaknya lebih besar lagi dari apa yang kamu bilang tadi. Kalau ada ini korelasi wasit ke Arab yang menjadi investor dari Hmm. City yang Hmm. memberikan advantage kalau misalnya mereka main, beda dengan Hmm. kalau United yang selalu dirugikan gitu kan. Ini Hmm. malah bukan hanya dalam konteks ada satu tim yang diuntungkan dan yang lain tidak gitu. Ini Hmm. justru sebenarnya kualitasnya kan jadi kayak merambat ke semua tim. Jadi semua tim akan mengalami ada yang tim yang diuntungkan dan ada yang Iya. dirugikan. Iya, iya, Sebenarnya iya. kan uh, sebenarnya bukan ada tim yang diuntungkan, sebenarnya yang fair kan sebenarnya. Kalau Iya, memang iya. gol ya gol, kalau nggak gol ya nggak gol gitu kan. Itu yang Hmm. fairnya, bukan ada yang tim yang diuntungkan. Sekarang kan jadinya konteksnya pas kemarin Spurs lawan Arsenal tuh yang 2-1. penaltinya Arsenal uh, yang handballnya Romero dibandingkan Iya, 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 kemudian dengan dengan Garnacho, United Romero. gitu kan. Hmm. Postecoglou kan juga sempat anu juga harusnya itu nggak penalti dibilang gitu. Iya. Kemudian di pertandingan. Kemudian pertandingan kemarin pas Spurs diuntungkan, jadinya Hmm. bukan hanya ada satu tim yang dirugikan. Iya, Harusnya kan biasanya hanya yang dirugikan aja gitu. Yang tim iya, yang satunya ya iya, memang yang adilnya lah keputusannya. Ini malah jadi ada yang dirugikan, ada yang iya. diuntungkan gitu Betul. kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi karena memang proses kesalahannya ini terjadi di satu momen krusial, gol apa enggak. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kayak misalnya kartu merah itu kan momennya mungkin masih agak jauh tuh untuk menentukan satu tim menang apa enggak.
itu kan, menang Mm-mm. atau kalah gitu. Ini masalah Mm-mm. errornya itu di momen-momen genting, gol Mm-mm. apa enggak gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. memang kalau kamu bilang tadi korelasinya nih, bisa jadi kalau memang ini ada korupsi yang terstruktur gitu di dalam organisasi perwasitan di Inggris, karena ada hubungan masalah investor dan sebuah tim, kayaknya memang lebih tinggi lagi harusnya ini masalahnya, karena bukan hanya Mm. masalah bisa bekerja di lintas negara ini sebenarnya gitu. Itu dia, dan ini kasusnya masih, bukan kasusnya sih, apa, isu ini masih bergulir sampai sekarang, dan tadi aku sempat, dan Hmm. mungkin nanti akan ada perkembangan kasus berikutnya gitu terkait nggak kredibelnya wasit di Premier League ini. Di sedikit lagi apa? Ini Chelsea sebentar baru mau main tuh, tapi aku nggak mau menyoroti soal Chelsea, cuma ya Chelsea semua tuh diembat semua, best goal, first goal, man of the match, itu semuanya diambil sama golnya si Nicholas Jackson itulah. Tapi aku mau sedikit nanya tanggapanmu tentang West Ham United. Kemarin menang lagi 3-0 dan sekarang iya kayaknya memang kita salah ambil David Moyes kayaknya. Salah picak. Moyes yang berbeda ya. Moyes yang berbeda ini. Tapi ya kalau di momen yang kemenangan West Ham kemarin, di luar dari Moyes ya, ada satu momen yang jadi pembicaraan orang pada saat yang sosok Muhammad Kudus yang melakukan aksi individual dari lini tengah kemudian menciptakan sebuah peluang gitu. Aku langsung teringat, harusnya ini yang dilakukan siapa coba? Siapa? Anthony. Ini yang harus dilakukan Anthony. Lah kampret. Bukan muter-muter. Gitu. Ini kayak gini nih yang harusnya dibeli kan. Bingung juga nih awak nih jadinya. Kalau misalnya kayak Muhammad Kudus, apa yang dilakukan di Ajax kemudian ditransfer pindah dibeli oleh West Ham, Dan gaya kemudian mainnya masih sama gitu. masih sama gitu kan. Dengan pelatih yang jelas-jelas kontradiktif, bertolak belakang gitu. Tapi kok yang satu sana nggak bisa gitu kan. Itu dia. Jadi ya memang seperti yang kita pernah bahas tentang David Moyes. David Moyes itu memang cocoknya ngelatih tim yang nggak perlu yang wah dari segi nama klub, dari komposisi pemain. Dia hanya butuh sosok satu pemain di depan yang bisa jadi pemantul gitu kan, punya ability nahan bola untuk melindungi dari back lawan gitu kan. 2-3 pemain yang bisa menyisir sisi sayap, satu pemain yang bisa punya ability set piece taker gitu kan. Ya di West Ham ada semua tuh. JWP JWP gitu kan, Said Ben Rahma gitu kan. Siapa itu Jarrod Bowen. Jarrod Bowen, Michael Antonio gitu kan. Ya masih apa yang kita lihat dulu di Everton masih David Moyes yang sama sebenarnya. Cuman yang berbeda itu di momen pas 2013 sampai 2015 kan, 2014 gitu kan. 14. Nah, jadi ya nggak menutup kemungkinan nanti komposisi papan klasemen mungkin 6 besar gitu kan. Kalau musim lalu kita dikejutkan dengan kemunculan Brighton, Newcastle melengsek ke kompetisi Eropa, bisa jadi juga West Ham gitu, Aston Villa gitu kan. Siapa yang nyangka pas Aston Villa Brighton kemarin justru mereka yang salip-salipan di posisi 45 atau 56 gitu kan. West Ham nggak menutup kemungkinan juga dengan David Moyes. Apa yang dilakukan itu memang dia tahu kapan harus, pas lawan ini menang dia tuh. Pas lawan yang lain ya dengan hasil maksimal imbang itu udah sangat bagus gitu. Kamu tahu nggak yang lebih ironi dari musim kompetisi 2023 ini? Aku kan lagi main Football Manager tuh. Dan sekarang masuk musim yang sama 2023-2024 gitu. Ironisnya adalah aku nggak pakai Manchester United, aku pakai Newcastle United dan peringkat pertama. Udah masuk baru musim. Ironisnya adalah posisi klasemen
di Football Managerku yang sekarang itu Mm-mm. di selain 1 sampai 5 itu ke Mm. bawah itu hampir sama semuanya. Dalam artian West Ham, Aston Villa itu di papan tengah, Brighton juga di papan Mm. tengah, United di peringkat 11. Sama dengan musim berjalan sekarang ya. Identik ya. Aku penasaran, nanti coba kamu cek Chelsea peringkat berapa. Oh iya, Chelsea aku nggak ngecek Chelsea. Kalau sekarang peringkat 15. Iya. Kira-kira siapa tahu memang anu kan. Nggak jauh beda Simulasi. dengan ini. Iya. Oke lah, Kak. Masih ada yang perlu ditambahkan sebelum kita menutup episode kali ini? Ya, aku nggak tahu. City kalah lawan Wolves kayaknya bukan jadi pemberitaan juga kayaknya ya. Cuman The Korean guy. jadi kan karena di momen itu aku jadi kayak langsung teringat dengan apa yang aku bilang evolusi seorang DMF pemain nomor 6 tuh apa yang di diri Rodri itu memang itu yang mau di apa ya? Digodok. Di Pep mau menyalurkan apa di sosok dirinya di Rodri. Iya, ya. Pada saat Rodri nggak ada, udah nyawanya hilang tuh. Yes. Ya, padahal cuma satu pemain gitu. Jadi di United itu mungkin yang jadi satu pemain yang memang betul-betul penting ya menjadi penentu. Plus minus juga memang sebenarnya kalau misalnya di satu tim ada satu orang yang jadi sosok centralized dari semua proses in game gitu. Tapi ya di kondisi yang lagi kayak sekarang ini City di atas nomor 2 Spurs, nomor 3 Arsenal, 5-6 ada West Ham, ada Aston Villa, Brighton, West Ham tuh ya mulai dari pekan pertama hal-hal krusial itu akan selalu dimanfaatkan semua tim yang dari bawah gitu kan. Jadi kekalahan City yang kemarin lawan Wolves itu bisa jadi nanti ini menjadi salah satu titik penting di akhir musim nanti gitu. Iya. Karena selisih poinnya sekarang sangat tipis-tipis. Bedanya itu adalah seperti kalau kamu bilang tadi City kehilangan Rodri jadi kayak disfungsional. Nah, United itu ada satu pemain itu malah disfungsional, kehilangan satu pemain itu malah aman-aman aja gitu. Jadi pemain intinya hilang itu malah aman-aman aja. Oh. Tapi kayak dia udah berubah dia. Siapa? Tapi aku nggak tahu yang maksudnya yang mana nih. Rashford. Yang berubah itu siapa yang kamu bilang Martial? Enggak, jadi kalau kata orang tua ya, atau kata anu lah, dalang lah. Iya, sebuah keburukan itu hanya membutuhkan keburukan yang lebih besar supaya nggak keinget tuh yang keburukan yang lain gitu. Oke. Konteksnya kayak misalnya Harry Maguire kan jadi sosok impostor yang selalu anu kan, pokoknya dia mau dia lagi di rumahnya pun nggak main di itu, dia tuh salahnya tuh kan. Tapi ada satu hal yang nggak dilakukan jadinya mau dibully gimana pun responnya di media beda dengan Sancho gitu kan. Oke. Mungkin konteksnya kalau misalnya Rashford juga mengalami apa diskredit dari fans United atau dari media, bisa jadi juga karena dia merasa akamsi nih atau jadi orang ini bisa juga melakukan hal apa seperti yang dilakukan Sancho gitu. Tapi tidak dengan Maguire yang kayaknya sudah diludahi, dari bagaimana masih tetap aja setia di klub, walaupun di satu sisi kesetiaannya itu harusnya kau keluar gitu. Ya gimana Dia ya? nggak sadar kehadirannya sebenarnya nggak dibutuhkan gitu kan. Tapi gimana ya bos ya? Gaji besar ya bos ya? Aduh. Nggak ada pekerjaan yang lebih enak selain digaji tanpa harus ngapain.